Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasulahu ba'da, amma ba'd. Terus kalian yang sama berbahagia, kembali kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Segala nikmat dan karunia yang tak henti-hentinya dilimpahkan kepada kita semua. Bersalawat atas Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pelajaran pada malam hari ini kita akan membahas tentang bab sibuk menjaga hati tetapi lupa menjaga pikiran. Banyak dari kalangan kaum muslimin yang serupa dengan apa yang disebutkan tadi, bahwa dia sibuk menjaga hatinya tetapi dia lupa menjaga pikirannya. Sesungguhnya hati memiliki wajah seperti wajah yang ada pada tubuh manusia. Hati juga memiliki mata seperti mata milik wajah di tubuhnya. Jika wajah itu berpaling ke suatu arah, maka perhatiannya akan tertuju ke sana dan akan mengabaikan yang lain. Seringkali seseorang mengetahui kejujuran dan ketidakberpihakan dirinya sendiri, dan dia mengira itu cukup untuk mencapai kebenaran yang dapat diandalkannya, sehingga dia sibuk melacak ambisi dan hasrat nafsu dan menutupi hal-hal yang mempengaruhinya sehingga tidak mampu mempengaruhi penilaiannya. Keasikan ini menahan seseorang dari memeriksa dan mengeksplorasi fakta-fakta yang dia tentukan dan mengobservasi fakta-fakta tersebut bahwa dia aman dari kontaminasi. Dia mengira dirinya dimaafkan dan berpikir bahwa bermusuhan dan berdebat dengannya adalah bentuk keras kepala, ketakutan, dan kezaliman terhadapnya, karena dia merasa sudah tulus dan tidak memihak terhadap sesuatu. Maka kita bisa melihat firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran soal perkara ini. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Fastaftihim ali rabbikal banatu wa lahumul banun. Am khalaqnal malaika inatha wa hum syahidun. Ala innahum min ifkihim la yaqulun. Waladallahu wa innahum lakadhibun. Astafal banati 'alal banin. Ma lakum kaifa tahkumun." Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, dan di antara manusia ada yang pembicaraannya tentang kehidupan dunia mengagumkan engkau wahai Muhammad, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dia bersaksi kepada Allah mengenai isi hatinya, padahal dia adalah penentang yang paling keras. Dan apabila dia berpaling dari engkau wahai Muhammad, maka dia berusaha untuk berbuat kerusakan di bumi serta merusak tanaman-tanaman dan ternak, sedang Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menyukai kerusakan. Ini sudah sekalian bisa dapat memurajaahnya di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 204-205. Maka sibuk berlebihan mengurusi keselamatan niat, keselamatan hati,
juga dapat menafikan keselamatan pikiran dan tindakan yang kita maksudkan. Bahkan seret membutakan orang-orang yang melakukannya dari keabsahan dan keselamatan tindakannya, keselamatan pemikiran. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsibuna annahum yuhsinuna sun'a." Kata Allah Subhanahu wa taala, katakanlah Muhammad, apakah perlu kami beritahu kepadamu tentang apa yang orang berpaling dan rugi dari perbuatan, yaitu orang-orang yang sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia, sedangkan mereka mengira telah berbuat sebaik-baiknya. Maka ini adalah wasiat penting yang disampaikan kepada kita semua oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'annya, agar supaya kita dapat menjadi orang-orang yang berpikir dan dapat menjaga pikiran kita dari perkara-perkara yang merusak dan bahkan menyesatkan. Maka kita dapat melihat banyak pemikiran-pemikiran yang menyimpangkan pelakunya dari cara berpikir yang benar, dari cara berpikir yang seharusnya dia lakukan. Di antaranya misalnya pemikiran yang berusaha untuk memisahkan urusan dunia dan urusan agama. Kita menyebutnya misalnya dengan pemikiran liberal. Adalah pemikiran yang lahir dari sekumpulan naluri dan dorongan hati, yang kebanyakan orang-orang mengutamakan urusan-urusan yang menjauhkan diri dari urusan agama, lalu kemudian mereka fokus untuk menyelesaikan urusan-urusan dunia saja. Pemikiran-pemikiran yang tidak bersandar kepada sumber ilahiyah, kepada pemikiran yang datang dari perkara-perkara yang tidak seharusnya dapat diterima. Pemikiran-pemikiran yang berusaha untuk membuat individu bertindak dan berkata tanpa batas atau tanpa kendali, tanpa ada pengaruh luar terhadapnya, atau bahkan pengaruh darinya atau dari dalam dirinya sendiri, yang mengantarkan dirinya untuk memiliki pemikiran yang benar. Pemikiran yang mempengaruhi aktivitas, bahkan masuk ke dalam relung-relung hatinya, sehingga kemudian pemikiran itu menjadikannya keluar dari rel, keluar dari jalur yang sesungguhnya. Karena itu pola pemikiran liberalisme tidak perlu menjadi perhatian bagi orang-orang yang ingin menyehatkan akal pikirannya, yang ingin menjadikan akal pikirannya lurus sebagaimana yang diajarkan di dalam agama kita. Maka untuk mengetahui mana pemikiran yang baik dan mana pemikiran yang buruk, maka hanya dengan menggabungkan tindakan pemiliknya, satu jiwa tidak akan kuat melakukan segala sesuatu yang dibenarkan dan sah untuk dilakukan, apalagi sesuatu yang tidak dibenarkan atau tidak sah untuk dikerjakan. Jika dikatakan kepadanya, sesungguhnya tindakan orang lain bukan urusanmu, dan kamu tidak akan mengerti dengan pemikirannya, maka katakanlah bahwa jalankanlah, lewatkanlah pemikiranmu dari cara-cara berpikir yang dibolehkan, yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, agar supaya pemikiran-pemikiran kita tidak ingkar kepada kehanifan kita, kepada jalan yang lurus.
Begitu kita diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, innal insana li rabbih lakanud. Sungguh manusia itu sangat ingkar, menjauhkan dirinya dari bersyukur kepada Allah dalam konteks pemikirannya, sehingga dia senantiasa berada di atas jalan pemikiran yang menyimpang. Imam Al-Baihaqi dalam Syu'ab Al-Iman meriwayatkan hadis dari Qatadah dan Al-Hasan yang berkata bahwa kata kanud dalam ayat di atas tadi itu, innal insana li rabbih lakanud, artinya adalah kufur nikmat dan bakhil dengan yang diberikan kepadanya, yang membuatnya enggan untuk menolong, membiarkan perbuatannya berada di atas jalan yang telah digaris-gariskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka seyogianya bagi orang-orang yang berakal, yang menempatkan pemikirannya berada di atas pemikiran-pemikiran yang benar. Maka dari hal-hal yang dijelaskan tadi, kita ingin mengarahkan pemikiran kita. Kita ingin menjaga pemikiran kita agar supaya pemikiran kita itu berada di atas jalur yang benar, berada di atas fitrah yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Sungguh manusia yang memahami akan soal ini, maka dia akan memaksimalkan pemikirannya agar supaya dia istiqamah di atas cara berpikir yang lurus itu. Cara berpikir yang sesuai dengan kaidah-kaidah berpikir Rabbani, kaidah-kaidah berpikir ala fahmi Rasulullah, ala fahmi salafus salih, di atas pemahaman generasi terbaik dari umat ini. Ada dua jenis kepentingan bagi manusia dalam konteks fitrah manusia ini, yang tentunya kita berharap itu tidak akan menyimpangkan dari perkara-perkara yang menyelisihi cara berpikir yang benar. Yang pertama adalah mengembalikannya kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala, yakni nikmat Islam, nikmat iman, nikmat fitrah. Bahwa seyogianya cara berpikirnya itu dikembalikan, bahwa apakah benar-benar telah bersesuaian dengan nilai-nilai keislaman, nilai-nilai keimanan, nilai-nilai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tentu kalau tidak, seyogianya, seharusnya, secepatnya, sesegera mungkin untuk dikembalikan kepada cara berpikir yang benar. Yang kedua, agar supaya kita bisa memaksimalkan cara-cara berpikir kita kepada cara berpikir yang berorientasi kepada kepentingan-kepentingan spiritual, kepentingan ukhrawi, kepentingan keagamaan, kepentingan keimanan, kepentingan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga cara berpikir apapun yang melekat kepadanya, tapi harus dibingkai dengan nilai-nilai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita mendapatkan ketenangan dalam memikirkan sesuatu, dalam berada dalam kerangka-kerangka berpikir yang benar itu. Dan kita tidak tergesa-gesa di dalam memikirkan sesuatu atau di dalam mengimplementasikan cara-cara berpikir kita. Begitulah sifat manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada fitrah di dalamnya. Maka mari kita kembalikan cara berpikir kita itu kepada nilai-nilai kefitrahan kita, sehingga kita benar-benar menjaga pemikiran kita. Setelah itu, bersamaan dengan itu, kita menjaga hati kita agar supaya senantiasa berada di atas nilai-nilai kebaikan, atas nilai-nilai kemuliaan
di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Insyaallah kita lanjutkan kembali pada kajian berikutnya. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma rabbana bihamdik. Nasyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.